kembali bersama Ainus Pagi. Pemirsa, sekelompok anggota geng motor ditangkap patroli PPKM darurat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah celurit. Satpatwal di Telantas Polda Metro Jaya yang tengah berpatroli PPKM menangkap 5 orang pemuda karena berkendara dengan berbonceng 3 orang dan tidak memakai helm. Petugas yang curiga kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit. Salah seorang pelaku membantah jika mereka adalah geng motor yang kerap menggelar tawuran dan melakukan aksi begal. Itu yang ada Kebon Baru, Kali Baru. Lu ngapain bawa sajam tengah malam? Saya nggak tahu anak-anak itu bawa sajam, Mbak. Kamu kalau ditanya saya ikut naik motor. yang benar. Benar, Bang, saya ikut jalan. Tadi lu dari mana mau ke mana? Nah, bingung jawabnya. Hah? Ikut naik motor doang, saya. Ikut naik motor, lo tahu nggak sekarang? Kanit Patwa AKP Harnas menyatakan jumlah mereka lebih banyak, namun saat akan dilakukan penangkapan, beberapa pemuda melarikan diri dan meninggalkan motornya. Tepat berada di depan stasiun Pasar Senen. Tadi ada beberapa segerombolan anak muda tidak menggunakan helm, bonceng 3, dan motor-motor yang memang motor-motor pretelan. Bergerombol mereka berjalan, kita ikuti. Tepat di depan rel kereta, semuanya kita berhentikan. Kita berhentikan untuk pertama menertibkan mereka. Proses berlanjut, kita temukan juga mereka membawa senjata tajam berupa celurit. Ada 5 senjata tajam yang kita amankan, dan ada beberapa juga yang kabur ataupun yang lari ke pemukiman warga. Untuk penyelidikan lebih lanjut, para pemuda beserta barang bukti sajam serta kendaraan bermotor dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Dari kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan Helmi Sajangbati melaporkan. Seorang pengendara adu mulut dengan petugas yang berjaga di titik penyekatan di perbatasan Bekasi, Jakarta. Pengemudi berdalih ingin pulang ke rumahnya. Seorang pengendara mobil protes kepada petugas yang berjaga di titik penyekatan di Jalan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur, Sabtu malam. Jurnalis, Pak. Keduanya pun terlibat adu argumen. Pengendara berdalih ingin pulang ke rumah dan membawa anaknya. Meski sempat bersikuku, pengendara ini tetap putar balik usai petugas menjelaskan aturan PPKM darurat. Penutupan jalan masuk di perbatasan Jakarta-Bekasi ini akan dilakukan selama 24 jam selama masa PPKM darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Nah, hari Sabtu dan hari Minggu ini kita laksanakan sekaligus sebagai sosialisasi. Ya, yang harus dipahami oleh masyarakat adalah bahwa hanya sektor-sektor yang esensial dan kritikal yang boleh melaksanakan mobilitas. Di luar itu semuanya tinggal di rumah, jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu. Ya, jangan keluar rumah kalau memang tidak perlu. Nantinya akan ada penambahan personel petugas gabungan dari polisi, TNI, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP untuk mempertegas aturan main dalam masa PPKM darurat. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait penyekatan di Jakarta, selengkapnya ada rekan Baby Kristami di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat pagi, Baby. Bagaimana kondisi penyekatan di hari kedua dalam masa PPKM darurat ini? Selamat pagi, Zila, Pram, dan juga pemirsa. Memang saat ini saya sudah berada di pertigaan Jalan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur. Terlihat bahwa memang petugas pada pagi hari ini sudah mulai untuk menghadang kendaraan yang hendak melintas dari Bekasi ke arah Jakarta. Dan memang jika kita berkaca dari apa yang terjadi kemarin, khususnya di area Jalan Raya Kalimalang ini, terjadi kemacetan lalu lintas dari pukul 12 siang hingga pukul 6 pagi. Sehingga memang terjadi kemacetan dan juga kepadatan ini karena tidak sedikit masyarakat yang masih ngeyel bahkan berdebat dengan petugas. Selain itu juga pemeriksaan dilakukan cukup ketat sehingga mengakibatkan adanya antrian yang cukup mengular pada hari kemarin. Sehingga jika berkaca dari hari kemarin, adapun evaluasi yang diterapkan pada hari ini terlihat memang di Jalan Lampiri pertigaan
Kalimalang, Jakarta Timur ini personel pun ditambahkan. Jika kemarin hanya ada sekitaran 50 sampai dengan 60 personel saja, namun pada hari ini ditambahkan sekitar 20 sampai dengan 30 personel dari TNI. Dan untuk pengetatan pula ini juga adanya pelarangan bagi para ojek online yang hendak melintas keluar ke arah Jakarta dari arah Bekasi. Jika kemarin untuk ojek online ini masih diperbolehkan untuk melintas, namun pada hari ini langsung diarahkan untuk memutar balik ke arah asal. Ya pemirsa, pengetatan atau pelarangan kendaraan melintas ini akan terus dilakukan sampai dengan masa berakhirnya PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan juga Bali yang akan berakhir rencananya pada tanggal 20 Juli 2021. Pengetatan ini juga berupaya supaya menekan angka kasus positif COVID-19 yang beberapa minggu terakhir ini terus melonjak khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Kembali ke studio, Pram dan juga Zila. Baik, Baby, ini tadi Anda sempat menyebutkan bahwa sempat terjadi kemacetan dan kemarin juga sempat petugas ini sempat membuat diskresi begitu pengecualian untuk membuka penyekatan. Apakah di hari ini atau selanjutnya akan ada upaya untuk pembukaan penyekatan ini juga jika melihat situasi tidak memungkinkan? Ya, Zila dan juga Pram, memang pada hari ini akan terus dilakukan pengetatan, bahkan lebih ketat dari hari kemarin, namun tetap kondisinya ataupun juga yang akan diterapkan ini situasional. Mungkin saja itu juga akan diberlakukan kembali seperti diskresi arus lalu lintas jika kemacetan ataupun kepadatan juga terjadi seperti hari kemarin. Namun karena personel juga ditambahkan pada hari ini, maka ini berupa antisipasi untuk kemacetan yang terjadi, sehingga pemeriksaan pun nantinya akan dilakukan lebih cepat daripada hari kemarin. Kembali ke studio, Zila dan Pram. Lalu untuk di Kalimalang ini, Baby, apakah ini akan berlaku selama 24 jam penutupan ini? Ya, Zila, pemirsa dan juga pemirsa, memang sejauh ini informasi yang kami dapatkan adalah bahwa memang dilakukan adanya pembagian shift begitu, jadi dari pagi dari pukul 6 seperti pada saat ini sampai dengan nanti pukul 1 siang. Nanti ada break makan siang sekitaran pukul 4 sore sampai dengan pukul 9 malam, maka diberlakukan pembatasan kendaraan kembali begitu. Jadi memang berlaku selama 24 jam, namun ada terbagi beberapa shift sehingga nantinya juga walaupun ini sedang istirahat, namun tetap terus dipantau dari pos pengamanan PPKM darurat di Jalan Lampiri pertigaan Kalimalang, Jakarta Timur, sehingga jika ada kendaraan melintas pada saat masa istirahat ini juga akan terus ditindak dan juga langsung dihadang untuk langsung melakukan putar balik ke arah asal. Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Baby Kristami, langsung dari Kalimalang, Jakarta Timur. Pemirsa, wanita pembuat konten video yang viral di media sosial terkait ritual pesugihan di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan diperiksa polisi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.